Hai semua, selamat datang kembali di channel Recap Corner. Bagaimana kabar sobat semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini channel Recap akan membahas film Captain America, The First Avengers, di mana film ini merupakan salah satu sequel film Avengers. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung saja yuk. Let's go. Film ini diawali dengan diperlihatkannya beberapa ilmuwan yang menemukan sebuah pesawat tua yang membeku. Setelah berhasil memasuki pesawat tersebut, para ilmuwan dikejutkan dengan penemuan terpenting yang selama ini mereka cari, yang telah menghilang selama kurang lebih 70 tahun. Scene lalu kembali pada tahun 1942 di kota Transport, Norwegia, yang saat itu telah dikuasai oleh tentara Nazi. Seorang jenderal Nazi bernama Johann Schmidt mendatangi sebuah tempat yang ia curigai digunakan untuk menyimpan benda peninggalan dewa, yang disebut Tesseract. Awalnya, pria tua yang menjaga tempat tersebut bersikukuh untuk tidak memberitahukannya kepada Schmidt. Akan tetapi, sepertinya Schmidt tidak bisa ditipu, karena pada akhirnya dia bisa menemukan Tesseract yang tersimpan di dinding kuno. Fool! You cannot control. I already have. Satu tahun kemudian di kota New York, kita diperkenalkan dengan seorang pria kurus dan pendek yang bernama Steve Rogers, yang saat itu ingin mendaftar menjadi anggota militer. Meskipun keinginan Steve untuk menjadi anggota militer sangat kuat, namun sayangnya berkat riwayat penyakit yang dia derita, Steve pun akhirnya ditolak. Steve kemudian pergi ke sebuah bioskop untuk menyaksikan film tentang perjuangan militer yang sedang berperang melawan pasukan Nazi. Tidak lama setelah itu, ada seorang pria yang membuat berisik. Steve mencoba menegur si pria tersebut, akan tetapi mereka malah berkelahi. Beruntung, Steve ditolong oleh temannya bernama Bucky Barnes, yang saat ini telah resmi menjadi anggota militer. Hey, pick on. Oh, you're from Paramus now. Sometimes I think you like getting punched. Bucky kemudian mengajak Steve untuk pergi bersenang-senang. Malam harinya bersama dua gadis teman Bucky, mereka mendatangi sebuah pameran masa depan yang diadakan oleh Stark Industries, yang saat itu masih dipimpin oleh Howard Stark, ayah dari Tony Stark, sang Iron Man. Di sini, Steve yang melihat tempat perekrutan militer kembali berniat untuk mencoba lagi, karena memang hal inilah yang sangat dicita-citakan oleh Steve. Bucky mencoba mengingatkan Steve bahwa masih ada pekerjaan lain selain menjadi militer. Ini dilakukan oleh Bucky mengingat postur sahabatnya itu sangat memprihatinkan, dan mungkin saja dia tidak akan selamat jika menjadi militer dan turun ke medan perang. Tekad dan keinginan kuat Steve untuk menjadi anggota militer tanpa sengaja didengarkan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Abraham Erskine. Steve yang saat itu berada di ruangan pemeriksaan tiba-tiba didatangi oleh Dr. Abraham yang memperkenalkan dirinya sebagai wakil dari SSR, sebuah divisi ilmiah milik pemerintah Amerika. Di sini, Dr. Abraham juga mengetahui tentang kebohongan-kebohongan dari mana Steve berasal, yang telah dilakukan selama 5 kali, di 5 lokasi yang berbeda, yang memang sengaja Steve lakukan agar dirinya bisa masuk ke dalam militer. Namun, yang membuat Dr. Erskine tertarik adalah 5 kali percobaan yang dilakukan oleh Steve, yang mana hal ini membuktikan bahwa Steve bukan tipe orang yang mudah menyerah.
Sementara itu, di markas Hydra, sebuah divisi ilmiah milik Nazi yang dikepalai oleh Jenderal Johann Schmidt, sedang mencoba untuk mengekstrak kekuatan yang tersimpan di dalam Tesseract dengan bantuan dari alat yang diciptakan oleh Dr. Zola. Hydra pun berhasil mendapatkan sumber energi tanpa batas yang akan mereka gunakan untuk menciptakan senjata paling mematikan. Kembali pada Steve yang saat ini telah bergabung dengan divisi khusus yang akan melewati beberapa pelatihan sebelum akhirnya dipilih menjadi prajurit super. Untuk pertama kalinya, divisi ini diawasi oleh agen Peggy Carter serta Kolonel Phillips yang sempat meremehkan Steve. Setelah melihat postur tubuhnya yang sangat mengenaskan, untuk urusan stamina dan otot Steve selalu kalah dengan prajurit lain. Namun, untuk urusan memakai akal, Steve adalah juaranya. Hingga sampailah pada hari pemilihan di mana Dr. Abraham memilih Steve untuk menjalani percobaan. Namun, Kolonel Phillips sempat meragukan hal tersebut karena proyek ini membutuhkan waktu yang sangat lama serta dana yang tidak murah, dan sempat menyarankan agar Dr. Abraham memilih tentara lain. Kolonel Phillips kemudian melakukan tes dengan melemparkan granat palsu yang tanpa diduga semua prajurit berlari, menyelamatkan diri. Namun, tidak dengan Steve, yang justru mengorbankan dirinya untuk mencoba meredam ledakan dari granat palsu tersebut. Keesokan harinya, Steve pun berangkat dengan didampingi oleh agen Carter. Mereka akhirnya sampai di sebuah toko antik yang ternyata di dalamnya terdapat fasilitas percobaan rahasia milik SSR. Di tempat ini juga dihadiri beberapa petinggi militer yang akan menyaksikan proses percobaan tersebut. People ask, please, not now. Used for something other than headlines? Jesus. It's a little big. Fusion. Glucose immediate cellular change. 1. That wasn't so bad. Now must stop. We will proceed. Percobaan itu pun berhasil merubah Steve. Akan tetapi, keberhasilan itu segera dibubarkan dengan kehadiran agen Nazi yang kemudian menembak Dr. Abraham serta mengambil serum yang tersisa. Pada akhirnya, Steve pun berhasil menangkap agen tersebut. Namun sayangnya, belum sempat diinterogasi, agen itu melakukan bunuh diri.
Sementara itu, Johann Schmidt didatangi oleh beberapa petinggi Nazi atas utusan dari Hitler, karena selama ini Hydra sama sekali tidak menyuplai apapun ke markas Nazi. Dan diketahui bahwa Hydra melakukan beberapa penyerangan tanpa izin dari Hitler. Untuk itu, Hitler berniat untuk memberhentikan Johann Schmidt. Mendengar hal tersebut, Schmidt pun menunjukkan senjata penghancur yang berhasil diciptakan oleh Hydra kepada beberapa petinggi Nazi ini, yang juga mengetahui bahwa Hydra berniat untuk menyerang Berlin, yang mana lokasi tersebut adalah markas utama dari Nazi. Dan yang terjadi berikutnya, Johann Schmidt justru menggunakan senjata penghancurnya untuk menyerang para petinggi Nazi. Kembali ke markas militer, di mana Phillips mendapatkan berita dari presiden untuk mengaktifkan kembali SSR. Kemudian menugaskan agen Carter dan juga Howard Stark untuk berangkat ke London demi memerangi Hydra. Mendengar hal tersebut, Steve segera mengajukan diri untuk ikut berperang. Namun, permintaan itu segera ditolak oleh Kolonel Phillips karena mengingat Steve adalah hasil eksperimen yang sudah seharusnya tetap berada di dalam laboratorium. Seorang anggota komite kemudian mendekati Steve sambil menceritakan tentang berita yang sedang beredar, di mana berkat aksi dari Steve yang menghentikan agen Nazi, berimbas pada semakin banyaknya pria yang bersedia untuk mendaftar menjadi militer. Mengambil kesempatan ketenaran ini, Steve kemudian ditugaskan untuk menjadi artis, yang mana hasil dari penjualan aplikasinya bisa digunakan negara untuk menyuplai amunisi bagi para militer yang sedang berperang. Dan lama-kelamaan, Steve pun menjadi sangat terkenal dengan sebutan Kapten Amerika. Walaupun Kapten Amerika sangat digemari oleh anak-anak dan wanita, namun, hal tersebut tidak berlaku pada para militer yang sedang beristirahat dari perang, yang kemudian menghina serta mengusir Steve dari atas panggung. Di barak ini, Steve dikejutkan dengan kedatangan agen Carter, yang memang sengaja datang untuk menemui Steve. Di sini juga diketahui bahwa Steve sedang berada di barak infanteri 107, di mana sebagian dari anggotanya ditahan oleh Hydra, dan sebagian lagi masih menghilang, yang mana divisi tersebut adalah divisi yang diikuti oleh sahabatnya, yaitu Bucky Barnes. Steve kemudian mendatangi Kolonel Phillips untuk mencari tahu informasi mengenai Bucky. Akan tetapi, Kolonel Phillips mengatakan bahwa Bucky Barnes telah meninggal. Di sini, Steve yang juga mengkhawatirkan keadaan para tentara yang disandra, kemudian menanyakan tentang adakah misi penyelamatan yang dilakukan. Namun, Kolonel Phillips justru meremehkan Steve dan hanya menganggapnya sebagai pemandu sorak. Dan karena tidak bisa berdiam diri, Steve kemudian berangkat ke titik lokasi untuk menyelamatkan militer yang disandra, serta harapan untuk menemukan Bucky. Agen Carter pun akhirnya meminta bantuan Howard Stark untuk menerbangkan Steve ke tempat di mana markas Hydra sedang menyandra tentara infanteri 107. Namun, belum sempat ke titik lokasi, pesawat mereka mendapatkan serangan yang membuat Steve akhirnya memilih untuk langsung terjun dari pesawat. Setelah mendarat, Steve segera bergerak memasuki markas Hydra dengan cara mengendap-endap. Steve juga sempat mengambil salah satu senjata milik Hydra yang berisikan energi Tesseract, yang pada akhirnya dia pun sampai di tempat di mana para militer sedang disandra. Dan dari mereka, Steve menerima informasi mengenai ruangan isolasi
yang dimana tidak ada satupun yang pernah kembali. Dan karena tidak mendapatkan Bucky Barnes, Steve kemudian memastikan memasuki ruangan isolasi tersebut. Sedangkan para tawanan yang dibebaskan melakukan penyerangan kepada tentara Hydra. Johan Smith yang mengetahui pasukannya mulai kalah, memutuskan untuk menghancurkan markas dengan bom waktu. Dr. Zola kemudian bergegas mengambil file-file penting yang akan dibawa untuk melarikan diri. Di sini, Dr. Zola sempat bertemu dengan Steve. Namun, Steve lebih memilih untuk memasuki ruangan isolasi. Yang pada akhirnya di ruangan inilah Steve bertemu dengan sahabatnya yang ternyata masih hidup. Steve dan Bucky saat itu hendak mencari jalan keluar, tanpa sengaja bertemu dengan Johan Smith dan juga Dr. Zola. Setelah pertarungan kecil serta menunjukkan wajah aslinya, Johan Smith yang kini menjadi Red Skull kemudian melarikan diri. Begitu juga dengan Steve dan juga Bucky yang bergegas untuk segera mencari jalan keluar. Sementara itu, di barak militer, Kolonel Philip sedang mempersiapkan surat pernyataan mengenai Steve Rogers yang dianggap telah meninggal dalam perang. Karena menurut beberapa pesawat pengintai yang dikirim, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda pergerakan di markas Hydra yang sebelumnya menjadi tujuan dari Steve. Kolonel Philip kemudian menyalahkan hilangnya Steve Rogers kepada Agent Carter yang telah dengan sengaja membantu Steve untuk pergi. Akan tetapi, tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan kedatangan Steve bersama para militer yang berhasil diselamatkan, sekaligus membawa serta beberapa alat tempur yang berhasil diambil alih dari markas Hydra. Atas keberhasilan tersebut, Kolonel Phillips pun mulai mengakui kemampuan dari Steve yang kemudian menyiapkan rencana penyerangan kepada beberapa markas Hydra, yang lokasinya telah diketahui Steve dari markas Hydra sebelumnya. Steve kemudian menyiapkan tim yang terdiri dari orang-orang terbaik yang dipilih sendiri olehnya, termasuk Bucky Barnes yang akan berjuang bersamanya. Tidak lama setelah itu, Agent Carter mendatangi Steve untuk memberi informasi mengenai beberapa peralatan yang telah disiapkan oleh Howard Stark. Stark menunjukkan beberapa peralatan, termasuk bahan kostum yang akan digunakan oleh Steve. Dan ketika memilih perisai, Steve tertarik dengan sebuah perisai bulat yang menurut Stark, perisai itu terbuat dari bahan langka yang disebut dengan vibranium. Dan mulailah aksi dari Kapten Amerika bersama dengan anggota timnya untuk menjatuhkan markas-markas Hydra yang tersisa, dan semuanya berakhir dengan kemenangan. Atas penyerbuan tersebut, tentunya hal ini membuat Smith menjadi marah besar, lalu memerintahkan Dr. Zola untuk segera menyelesaikan tugasnya, yaitu mempersiapkan senjata penghancur massal yang akan dijatuhkan ke beberapa kota. Eksistensi Dr. Zola di dalam Hydra tentunya dikhawatirkan juga oleh Amerika, sehingga Steve bersama pasukannya kemudian ditugaskan untuk menangkap Dr. Zola, yang saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan kereta. Akan tetapi dalam misi ini Steve harus kehilangan sahabat terbaiknya, yaitu Bucky Barnes. Pada akhirnya, Dr. Zola pun berhasil ditangkap, lalu diinterogasi oleh Kolonel Phillips. Dan dari interogasi ini, akhirnya diketahui bahwa Smith berniat untuk menghancurkan setengah dunia. Sementara itu, Agent Carter mendatangi Steve yang sedang menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Bucky.
Scene pun berpindah ke markas militer, di mana sedang diadakannya rapat mengenai penyerangan Hydra yang akan dilakukan dalam 24 jam lagi dan akan dimulai dari markas terakhir Hydra yang berada di pegunungan Alpen. Dan Steve pun memilih untuk melakukan penyerangan melalui pintu depan sendirian. Akan tetapi Steve akhirnya tertangkap lalu dihadapkan dengan Smith yang ternyata ini semua memang sudah direncanakan oleh mereka. We're insane. I can do this all day. Oh, of course you can, of course, but I'm... So am I. Akhir dari penyerangan itu, tentara Hydra pun berhasil dikalahkan. Akan tetapi, Smith juga berhasil melarikan diri dengan pesawat yang membawa serta senjata penghancur massal dan juga terserak. Beruntung Kolonel Philip datang bersama Agent Carter yang memiliki mobil super cepat milik Smith, yang kemudian berhasil membantu Steve untuk masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat ini, Steve mendapati beberapa pesawat kecil yang berisikan bom yang telah dipersiapkan untuk menghancurkan beberapa kota. Dengan sekuat tenaga, Steve mencoba menghentikan peluncuran pesawat-pesawat itu dan kembali bertarung dengan Johan Smith. Akhir dari pertarungan mereka membuat pesawat mengalami beberapa kerusakan, dan Smith akhirnya lenyap setelah dengan sengaja menyentuh Tesseract. Tesseract itu jatuh menembus lantai pesawat, sedangkan Steve yang saat itu mencoba mengendalikan pesawat dihubungi oleh Agent Carter yang kemudian mengatakan akan meminta bantuan dari Stark untuk pendaratannya. Namun karena Steve menyadari bahwa pesawat sedang menuju New York dan tidak ada waktu lagi, dia pun memilih untuk mendaratkan pesawat itu di dataran kutub utara. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Howard Stark bersama timnya yang berhasil menemukan Tesseract, dan juga diperlihatkan dengan Steve yang tersadar di sebuah ruangan pemulihan. Namun Steve segera menyadari adanya keanehan, di mana radio yang sedang diputar adalah pertandingan bisbol pada tahun 1941, yang mana saat itu dirinya ada di tempat pertandingan. Merasa ada yang aneh, Steve pun melarikan diri dari tempat tersebut, yang ternyata adalah gedung fasilitas milik S.H.I.E.L.D. For almost 70 years. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalau kalian ingin request film, tinggalkan komen di bawah ya. Matur nuwun dan terima kasih.